Doa pembukaan silakan Ibu Gembala. Ini kami Tuhan, ini kami umat pilihan-Mu, ini kami umat tebusan-Mu, yang Engkau telah tetapkan untuk menjadi pemuji penyembah. Oleh karena baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Sungguh kami rasakan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Oh, sungguh luar biasa, kasih-Mu sungguh dahsyat bagi kami. Sebab itu kami datang untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Engkau yang telah menguduskan kami semua, Engkau yang telah mengurapi semua para hamba-hamba-Mu. Biarlah karunia Roh Kudus, karya Roh Kudus nyata. Biarlah penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Dan hanya Roh Kudus yang boleh bekerja, hanya Roh Kudus yang boleh berkarya di tempat ini. Tidak ada roh yang lain, hanya kuasa nama Tuhan Yesus, hanya kuasa Roh Kudus. Kami memohon kepada-Mu Tuhan, supaya semua peralatan yang kami pakai untuk memuliakan nama-Mu, baik itu LCD, semuanya diurapi oleh Tuhan. Semuanya dipakai, benda-benda mati ini dipakai semua untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami bersepakat memanggil kuasa dari Tuhan, mengikat segala pekerjaan setan yang jahat. Kami hancurkan, patahkan kuasa-Mu. Kami lemparkan yang Kau sampaikan dunia sampai laut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak bisa menghalangi hadirat Tuhan turun di tempat ini. Sebab kuasa Roh Kudus itu sungguh luar biasa dan sungguh ajaib. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tahbiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Masih kuat untuk memuji Tuhan. Amin. Kita melakukan pujian yang berkata Allah itu baik. Haleluya. Kita memakai ada 3 versi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris dan bahasa Boso. Allah itu baik.
Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita melakukan pujian yang berkata, segala puji syukur. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Untuk itu saja kita bangkit berdiri kembali. Kita akan melakukan pujian dari bahasa Serui. Saja kita bangkit berdiri. Kita melakukan pujian Isom Yudhaya Ebe.
Kita masih bangkit berdiri. Kita masih bersuka cita. Sebenarnya medley tadi ini, tapi lantaran soflaw kita melakukan pujian hitam-hitam begini. Silakan duduk kembali. Sekarang saya buka ruang kesaksian bagi kita jemaat yang ingin bersaksi. Kami persilakan. Shalom. Shalom. Terima kasih. Pagi ini saya mau bersaksi cinta kasih Tuhan dalam keluarga saya. Saya mengucap syukur bahwa anak-anak saya Dimas Bileam kemarin terima rapot. Semua itu bukan kuat dan data saya, tapi itu karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Nilai mereka berdua bagus, baik. Saya sangat mengucap syukur. Saya minta dukungan doa lagi untuk Mama Gembala serta jemaat untuk anak saya Dimas. Berapa hari ini kakinya sakit gangguan. Iya, saya minta dukungan doa supaya anak saya sehat kembali, bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, saya kembali. Ya, saya juga ingin bersaksi. Saya sangat bersyukur
dan sangat merasakan cinta kasih Tuhan kepada saya secara pribadi. Mulai sejak selesainya ruang ibadah ini, kesehatan saya sangat menurun sekali. Capek, tetapi saya bersyukur itu semua karena tuntunan Roh Kudus, sehingga saya boleh pulih kembali. Dan saya juga sangat bersyukur, terima kasih kepada Tuhan serta jemaat yang selalu mendukung. Ketika hari Minggu selesainya kita ibadah di ruko, saya sudah berpikir bagaimana caranya supaya kita cepat pindah. Walaupun pada saat itu juga saya baru habis sakit, tetapi saya berusaha, saya imani kepada Tuhan supaya kita sudah bisa Natal di tempat ini. Hari Senin, saya bilang sama Mama, kita harus pindah, kita harus segera pindah. Jadi, puji Tuhan datang Ernie. Akhirnya Ernie lah yang membantu saya dalam beberapa hari mengangkat semua barang-barang. Kemudian baru dibantu oleh jemaat sehingga selesailah ruang ibadah ini. Memang dalam beberapa hari saya flau sekali, sampai 2 hari yang lalu saya harus dibawa ke Viwari. Ternyata saya malaria tersiana +1. Itu pun kalau bukan Tika yang suntik kemarin, mungkin saya masih. Karena setiap sore itu badan panas, demam, sakit kepala, pokoknya semua sudah di situ. Tapi puji Tuhan, dengan kuasa doa, saya boleh berdiri untuk membawakan kita puji-pujian, melayani Tuhan. Dan terima kasih juga atas dukungan doa dari jemaat semua, bahkan anggota grup pujian, penyembahan, dan doa di grup WhatsApp. Terima kasih atas semua dukungannya dan terus dukung saya dalam doa, karena saya tidak tahu kenapa akhir-akhir ini saya sepertinya sudah tidak bisa kerja yang berat, tiba-tiba langsung flau atau turun kesehatan saya. Maka dari itu saya mohon dukungan doa, bahkan support untuk kita bisa bersama-sama berkumpul dalam pembangunan gereja, karena kita imani tahun depan kita sudah harus ada gereja sendiri. Amin. Haleluya. Saya akan menaikkan satu pujian terlebih dahulu. Dan pujian ini sangat memberkati saya secara pribadi, dan kiranya juga pujian ini memberkati saudaraku semuanya. Tuhan kekasih jiwaku,
mau makan, taruhlah pisau di lehermu. Artinya adalah kita harus bisa mengendalikan diri. Kalau itu sudah kita tahu barang itu tidak bisa kita makan, jangan dimakan. Kalaupun dimakan jangan berlebihan, itu maksudnya. Saya minta ampun kepada Tuhan, dan kemarin puji Tuhan, tensi saya normal kembali dan bisa ikut doa kemarin, dan hari ini pun juga. Puji Tuhan, tensi saya normal. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Saudaraku, dalam segala keadaan apapun, layani Tuhan. Amin. Dalam keadaan apapun, mau sakit gigi, mau sakit kepala, mau sakit kaki, mau sakit apapun itu, layani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan dalam keadaan kelemahan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Haleluya. Oh Tuhan, kekasih jiwaku, aku cinta padamu. Pakai daku melayanimu sampai akhir hidupku. Walaupun banyak pencobaan, Kau takkan ku tinggalkan, karena ku tahu hanya Engkaulah yang dapat menolongku. Aku bekerja buatmu Tuhan, menyatakan cintaku padamu. Itulah yang dapat kulakukan untuk membalas cintamu. Aku bekerja buatmu Tuhan, menyatakan cintaku padamu. Itulah yang dapat kulakukan untuk membalas cintamu. Itulah yang dapat kulakukan untuk membalas cintamu. Haleluya, Tuhan yang memberkati kita semua. Ya, terima kasih yang sudah menyatakan kesaksiannya. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita angkat pujian yang berkata, firman Tuhan itu bersama. Itu pesawat Allah yang hantar jiwaku.
Haleluya Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari miliki hati seorang murid dan telinga seorang murid. Ini kami Tuhan. Kami butuh firman saat ini Bapa, menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Hari kata kamu bersama dari awal, bersama dari awal. Firman Tuhan itu bersama Allah. Haleluya Tuhan. Firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu yang jadi penolong bagi kehidupan kami. Haleluya. Firman-Mu itu yang menguatkan kami. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Firman-Mu yang membangkitkan semangat kami. Firman-Mu yang menjadi penghiburan bagi kami. Dan firman Allah itu yang akan kami dengarkan pada hari ini. Biarlah Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi kami. Dan Engkau pakai dia Tuhan dengan penuh roh hikmat dari Tuhan, dengan penuh roh hikmat dari surga. Dan Engkau mengurapi setiap perkataan tutur-katanya sehingga itu menjadi berkat bagi kami semuanya. Pikiran kami, hati kami tidak mengembara ke tempat yang lain, tetapi hanya tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bagaimana kabar saudaraku? Ada sukacita, amin. Baik. Haleluya. Haleluya. Kita tidak terasa kita sudah ada di ujung tahun ya. Tinggal sekarang sudah tanggal 20. Tidak lagi nyampe 2 minggu kita akan mengakhiri tahun 2020. Apakah kita akan bisa memasuki tahun yang baru? Amin. 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 Katakan amin, jangan diam. Amin. 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 Haleluya. Saya bisa. Asalkan kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau kita hidup di dalam dosa, kita tidak akan masuk ke saudaraku. Karena apa? Firman Tuhan berkata, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudaraku. Tetapi apabila kita tetap dalam hidup perkenanan Tuhan, maka kita akan bisa memasuki tahun yang baru. Langsung saja kita buka kitab kita. Saya ambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ketiga.
1 Petrus 4 ayat 2 sampai ke 3. Kalau sudah kita baca bersama-sama dua ayat ini. 1, 2, 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Amin. Di sini saya beri tema hidup ini adalah kesempatan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Kita tahu ya apa itu keinginan manusia ya, yaitu kedagingan. Tetapi Tuhan katakan kita hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara, seperti yang dikatakan yang lalu sama Ibu Gembala, kita ini sudah ada di ibarat buku di daftar akhir. Akhirnya artinya kita sekarang sudah ada saudaraku di zaman akhir. Selama kita hidup, mulai kita dari mengenal Tuhan sampai kita menghadap Bapa di surga, apakah waktu kita sudah kita berikan terbaik untuk Tuhan, saudaraku? Karena apa? Firman Tuhan yang baru kita baca, supaya waktu yang sisa ini, artinya hidup umur manusia 70 tahun. Lebih dari itu anugerah, tapi kesengsaraan. Kalau kita lihat sekarang ini umur manusia sudah sangat jarang, saudara, 70 tahun. Karena apa? Waktunya dibuat untuk manusia, untuk kedagingan. Maka sekarang jangan lihat umur 20 tahun sudah banyak meninggal. Karena apa? Dia tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Apalagi tidak akan lama lagi tanggal 31 Desember. Di sana akan banyak orang mabuk minum. Apalagi tanggal 24 malam kudus, orang-orang sibuk untuk menyediakan makanan. Dan sementara firman Tuhan tadi katakan, jangan hidup dalam keinginan manusia, saudaraku, tapi hidup dalam kehendak Tuhan. Saya akan melihat tanggal 24, saya dan saudaraku kita semua hadir untuk meraih kelahiran Tuhan itu tanggal 24, saudaraku. Jangan ada yang sibuk perkara makan, saudaraku. Perkara makan itu nomor 2. Yang pertama itu perkara surgawi, saudaraku. Karena apa? Ternyata kita manusia punya batas waktu, punya sisa waktu. Selagi kita kuat, saudaraku, selagi kita masih bebas daripada, mari kita, saudaraku, kita melangkah ke rumah Tuhan. Baik itu keadaan kita baik, senang, susah, sakit, layani Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan Efesus 6 ayat 22. Coba satu orang baca Efesus 6 ayat 22. Apa di sana dikatakan? Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu. Efesus 6 ayat 22. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Amin. Ada saudaraku, selagi kita ada waktu, mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Coba satu orang lagi membaca Efesus 5 ayat 16. Apa di sana dikatakan? Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin.
Amin tidak amin katakan saja amin karena firman Tuhan yang katakan. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Kalau kita lihat sekarang ini, saudaraku, waktu yang paling banyak untuk siapa? Dunia kah untuk Tuhan? Kalau survei membuktikan lebih banyak kepada dunia. Karena apa? Dia sudah manusia sudah imannya sudah kendor. Sementara tadi ayat ini berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, saudaraku. Kesudahannya sudah dekat, saudaraku. Jangan lagi main-main dengan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Selagi kita kuat, selagi kita sehat, saudaraku, layani Tuhan. Engkau sebagai hamba-hamba Tuhan, ingat tugasmu dan jangan main-main dengan Tuhan, saudaraku. Di hadapan manusia kita bisa bermain, tapi di hadapan Tuhan tidak bisa, saudaraku. Apalagi kita sudah mengerti firman, lalu kita tidak melakukan itu yang bahaya. Pergunakan waktu yang ada, saudaraku. Coba lihat sekarang gereja-gereja banyak yang kosong. Anak-anak Tuhan sudah tidak lagi cinta Tuhan. Karena apa? Waktunya dihabiskan untuk mencari uang. Sepintar apapun kita mencari uang, sekaya apapun kita, seberapa banyak pun kita memiliki uang, toh juga uang itu tinggal. Sekalipun kita memiliki rumah yang mewah, mungkin kita memiliki mobil Fortuner yang paling mahal kah, toh juga kita mati pakai ambulan. Hari saudaraku, kesudahannya sudah dekat. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh di dalam iman. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam kehendak Tuhan. Jangan lagi hidup dalam kedagingan, saudaraku. Waktunya sudah sangat singkat, saudaraku. Itu penuntut saya katakan, supaya waktu yang sisa ini kita pergunakan menurut kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Jangan heran, saudaraku, di akhir zaman ini banyak nabi-nabi palsu. Seperti kita di sini setiap hari Sabtu kita doa. Harus, saudaraku, kita pergunakan waktu kita untuk doa. Mungkin hanya itu yang bisa kita dapat untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita sama-sama doakan. Saya rindu, saudaraku, sewaktu Tuhan datang menjemput orang-orang percaya, kita semua terangkat, saudaraku. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Kita lakukan kehendak Tuhan, jauhkan kedagingan, saudaraku. Pesta pora, kemabukan, perzinahan, perselingkuhan, semua itu, saudaraku, kehendak dunia itu jauhkan, saudaraku. Tapi marilah kita hidup di dalam kekudusan. Waktunya sudah sangat singkat, saudaraku. Kita di Papua ini masih enak, ibadah masih bebas. Coba di luar Papua seperti di Jambi, di Jawa, bahkan Sumatera, ibadah itu tidak lagi bebas seperti di Papua ini. Saudaraku, buka mata rohani kita. Jangan tidur dalam iman, tapi mari kita bangkit. Amin. Amin. Supaya kelak Tuhan datang menjemput orang-orang percaya, kita terangkat, saudaraku. Karena apa? Kita tidak tidur dalam iman, tapi kita bangun. Jangan heran
melihat zaman sekarang ini sungguh aneh tapi nyata. Kenapa saya katakan sungguh aneh tapi nyata? Sekarang kita lihat banyak bapak-bapak memperkosa anaknya, bahkan ada anak-anak memperkosa ibunya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak hidup di dalam kekudusan, dia tidak hidup di dalam kehendak Tuhan, tapi dia hidup di dalam keduniawian. Oleh sebab itu, saudaraku, biarlah sisa waktu kita ini kita berikan untuk Tuhan, saudaraku, jangan untuk dunia. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari adalah hari-hari yang jahat. Karena apa, saudara? Iblis tahu waktu Tuhan sudah dekat, jadi dia menggoncang anak-anak Tuhan supaya ada temannya nanti. Mari saudaraku, supaya kita mempergunakan waktu yang ada. Sisa hidup kita berguna untuk Tuhan. Amin. Pergunakan waktu yang ada, saudaraku. Mari kita hidup di dalam roh, jangan kita hidup di dalam kedagingan. Lagi sebentar lagi tanggal 31, kita lihat sepanjang jalan banyak orang mabuk. Enggak apa-apa pendeta, sekali setahun mau. Memang betul sekali setahun, tetapi Tuhan datang tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau saat itu Tuhan datang akan banyak yang tinggal, saudaraku. Karena apa? Manusia sibuk. Hari saudaraku, supaya waktu yang sisa ini kita berguna untuk Tuhan. Amin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lalu diserahkan kepada pendeta. Izinkan saya akan tambahkan sedikit firman Tuhan ini, saudaraku. Ayat 2 tadi dikatakan di sana, supaya waktu yang sisa. Sekarang akhir tahun, tanggal 20. Dalam bulan ini sampai tanggal 31 enggak? Iya. Berarti 11 hari lagi. Persiapkan diri untuk masuk 2021. Yang kedua, pergunakan waktu yang sisa. Sudah berapa tahun umur saudara hari ini? Katakan usia kita sampai 70 tahun. Karena itu firman Tuhan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, usia manusia itu sampai 70. Kalaupun lebih, itu anugerah. Nah, saya 52. Kalau untuk mencapai 70, berarti berapa tahun lagi? 28 tahun lagi. Berarti waktu sisa yang ada 28 tahun. Ini bagi saya, bagi saudara, berapa tahun lagi? Nah, waktu yang sisa itu pakai untuk memuliakan Tuhan. Sebab apa? Sebab di sini tadi dikatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab, ayat 3 kita perhatikan, sebab telah cukup banyak. Sudah begitu banyak waktu yang tersia-sia, waktu yang terbuang, waktu yang kita pakai untuk menyenangkan orang lain, waktu yang kita pakai menyenangkan dunia,
Waktu yang kita pakai menyenangkan keinginan daging ini, apalagi sesudah adanya handphone. Bukan handphone yang lempar anjing-anjing terkain-kain. Kalau itu kan masih terbatas dulu toh. Tapi sekarang kan sudah pakai Android dan semuanya sudah punya. Ada yang harga 400 sudah bisa Android. Ya toh, banyak aplikasi. Semakin banyaklah melakukan kesalahan lewat handphone tersebut. Jujur jawab dalam hatimu saja. Ya, sudah begitu banyak. Itu masih lewat handphone, ya. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Berapa banyak kita bergaul dengan mereka yang hidup di dalam kedagingan. Banyak orang untuk mengikat persahabatan, mengikat persaudaraan, mengikat perjanjian, mengikat bisnis dengan alkohol. Banyak. Bahkan itu pernah saya bicara dengan salah satu orang yang bekerja di, katakanlah dia ikut sebagai kontraktor lah. Dia punya CV. Orang Kristen, dia bilang begini, ya bagaimana lagi Bu Pendeta? Sudah di sana bidang saya, sudah di sana bisnis saya. Saya harus mengikat perjanjian kontrak dengan si A, si B, si C ya dengan minuman itu. Kalau saya tidak mau duduk minum dan kalau mereka datang bertamu saya tidak kasih minum, ya bisa hilang relasi saya. Relasi yang diikat dengan duniawi akan cepat pudar, putus. Tapi relasi diikat dengan kuasa doa itu akan kekal adanya. Amin. Amin. Karena tidak ada yang di dalam dunia ini permanen. Ikatan hubungan dalam dunia ini lewat kuasa kegelapan itu nggak akan bisa permanen. Yang bisa permanen, yang bisa untuk selama-lamanya kekal itu hanya ketika diikat dengan doa saja. Hubungan apapun itu. Hubungan apapun itu kalau diikat dengan kekuatan kuasa dunia ini tidak akan permanen, tidak akan kekal. Tetapi kalau diikat dengan doa, itu pasti akan kekal adanya. Amin. Kita lanjut lagi. Sampai di mana tadi? Melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala yang terlarang. Saudaraku, saya heran kalau melihat orang susah untuk bertobat. Saya heran kalau melihat orang susah untuk bertobat. Benar. Saya nggak sombong rohani, tidak. Kalau kita benar-benar memberikan hati kita kepada Tuhan, semuanya mudah. Persoalannya kita nggak mau memberikan sepenuhnya, hanya separuh. Kalau sepenuhnya kita beri, semuanya bisa kita tinggalkan. Amin. Saya mantan kedukun kok dulu. Saya mantan orang berkelahi. Saya mantan peminum. Saya mantan perokok. Saya mantan pejudi. Apa yang gak saya lakukan di dalam dunia ini dulu? Ketika usia saya masih di bawah 30. Semua saya kerjakan. Tidak ada yang tidak. Gara-gara mabuk saya sampai tidur di emperan toko orang. Gara-gara mabuk saya sampai tidur di halte bis. Tetapi begitu saya mengenal firman Allah, saya tahu firman Tuhan, saya tinggalkan semua. Belum film, jangan tanya. Video-video porno, jangan tanya. Novel-novel porno, jangan tanya. Mulai dari yang tipis, karena ada itu tipis. Mulai dari A sampai Z itu semuanya itu horor, itu film, buku. Itu semuanya saya punya. Saya punya, saudaraku. Saya baca semua. Tapi begitunya saya mengerti firman Allah, itu buku saya ambil semua, saya bakar dalam nama Tuhan Yesus. Semua benda-benda terlarang yang tidak Tuhan izinkan, enggak saya panggil pendeta, enggak, saya ambil sendiri, saya doakan sendiri, saya bakar sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Tidak akan pernah lagi saya sentuh barang-barang ini, semuanya hangus terbakar. Jadi kalau saudaraku berani berkomitmen demikian, pasti saudaraku tidak akan menyentuh barang-barang itu lagi. Percaya saja. Yang sayangnya kan saudara nggak mau melakukan
melakukan itu hanya setengah-setengah. Bayangkan setengah-setengah. Sehingga ketika saudaraku melayani itu memuji Tuhan, haleluya. Masih di situ sebahagian. Kok sok-sok rohani lo. Kemarin aja kok baru begini, kemarin aja yang lalu seliuk itu sama iblis. Sayangnya kan di situ kita tidak mau memberikan sepenuhnya. Betul tidak? Betul tidak? Jujur. Betul tidak? Semua apa yang kita kerjakan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sekecil apapun dan sebesar apapun dosa yang engkau kerjakan, itu semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita tutup-tutupi. Semuanya terbuka, transparan. Tuhan mau hidup kita ini kudus. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang secara pribadi. Dan juga kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang secara universal, secara global untuk semua dunia. Kedatangannya kedua kalinya. Nggak ada yang tahu tanggal, bulan, tahun berapa. Dan secara pribadi pun tidak ada yang tahu untuk datang menjemput kita. Apakah nanti malam, apakah besok, apakah lusa, nggak tahu. Yang pasti kita sudah siap nggak? Jangan katakan neraka tidak ada. Ada. Jangan katakan surga tidak ada. 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 Di neraka yang tidak ada kesenangan. Kalau di surga, ada sayang, ada. Maka pilih surga. Amin. Amin. Pilih surga. Jangan pilih neraka. Sadarkah engkau setiap hari engkau sedang berjalan menuju neraka? Ketika engkau masih melakukan dosa itu, tanpa kau sadari kau sedang berjalan menuju neraka. Dan bayangkan berapa banyak umat ciptaan Tuhan yang sedang berjalan ke neraka setiap hari. Ketika iri hati masih di sana, ketika kesombongan masih di sana, ketika pelit atau kikir masih ada di sana, ketika hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan hari, hitung-hitungan bulan, hitung-hitungan jam, hitung-hitungan uang, hitung-hitungan tenaga untuk pekerjaan Tuhan, semuanya itu Tuhan tahu dan Tuhan mau engkau pertanggungjawabkan itu kelak. Ketika masih setengah-setengah, saudaraku, apapun yang kita mau kerjakan untuk Tuhan sulit, namanya setengah-setengah. Coba yang setengah-setengah itu bisa pakai nggak? Bisa pakai nggak? Kita kasih contoh saja lah, nasi setengah matang. Saudara mau makan itu? Tidak. Mau? Tidak akan mau. Bayangkan setengah matang, yang setengahnya lembek, setengahnya masih seperti beras. Sakit kepala. Mau seenak apapun lauk, mungkin daging ayam dimasak gulai kah apakah dengan nasi setengah matang, tidak akan bisa masuk. Betul toh? Iya. Tapi kalau nasinya matang, hanya ikan garam dibakar, apalagi itu nasi masih panas-panas, tambah lagi lombok, oh sedap apa. Tuh langsung air liurnya datang. Iya toh? Yang namanya setengah-setengah terbuang. Pertobatan setengah-setengah pun terbuang. Masuk kemana? Ke neraka. Hidup ini seperti uap, nggak lama. Pernah lihat uap? Bukan menguap ya. Siapa pernah lihat uap? Kalau saudara nggak pernah melihat uap, biar saya kasih tahu. Rebus air, sudah mendidih, buka tutupnya, keluar uapnya. Lama nggak saudara lihat dia? Beda dengan asap. Asap masih lama kita lihat. Kalau uap, hilang. Begitulah hidup kita. Firman Tuhan katakan, hidup ini seperti wow. Pergunakan hari-hari ini, karena hari-hari ini tadi dikatakan lihat keadaan.
lihat keadaan, baca situasi. Saudaraku punya handphone itu, ada Facebook di sana. Itu menolong saudara untuk mengetahui perkembangan zaman seperti apa. Kemarin saya melihat di grup di Jakarta kah, di mana kah itu, dia copet, dia bawa senjata tajam. Otomatis kan dikejar massa. Apa susahnya? Dia tinggal menyerahkan diri saja. Ini terjun, dia masuk ke parit, dia berusaha melawan dengan senjatanya itu. Orang sudah bilang, lepaskan senjatamu, lepaskan. Dia berusaha melawan, ini dilempari orang. Saya bilang, ini orang kok bodoh sekali. Dia tidak sayang dengan nyawanya kan, atau bagaimana? Mau lepaskan itu senjata, serahkan diri. Ini tidak, dia tetap melawan, dilempari, kena kepala dilempar, sampai akhirnya dia jatuh pingsan. Itu zaman bodoh namanya. Sulit untuk bertobat, tapi saya percaya semua jemaat yang di sini nggak sulit untuk bertobat. Semuanya bisa bertobat. Amin. Apalagi ini sudah mau tanggal 31, pasti bertobat rame-rame. Nanti tanggal 1 tinggal punya urusan belakangan. Betul apa benar? Betul apa benar? Iya. Mari kita lihat dulu dalam Ratapan 3 ayat 24. Ratapan 3:24, tolong satu orang baca. Baca yang kuat. Tahu Ratapan di mana? Iya, di Alkitab ya. Perjanjian lama ke perjanjian baru? Iya, tolong yang udah dapat baca dengan suara yang keras. Iya. Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, Betulkah? Iya, betulkah itu? Iya. Betul? Tidak salah lagi? Tidak salah lagi? Coba sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sampai kata jiwaku saja. 1, 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Pertanyaannya, betulkah itu? Betul. Kalau bagianmu Tuhan, segala sesuatu yang kau kerjakan itu untuk memuliakan Tuhan. Segala aktivitasmu setiap hari untuk memuliakan Tuhan. Kalau memang benar Tuhan itu bagianmu. Nyatanya banyak sekali di antara kita menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri itu lebih sakit daripada menipu orang. Bayangkan diri sendiri yang kita tipu itu lebih sakit. Kita berkata bagianku adalah Tuhan, kata jiwaku. Kalau memang benar engkau harus ada berdoa setiap pagi sebelum melakukan aktivitas. Perkataanmu menjadi perkataan berkat, membangun. Ketika engkau marah tidak menimbulkan sakit hati, tidak menimbulkan akar kepahitan, tidak membuat kebencian, tidak mudah gak sakit hati, tidak menyimpan dendam. Kalau memang benar Tuhan yang menjadi bagianmu, tidak mengucapkan sumpah serapah, tidak mengucapkan kata-kata kotor. Kalau memang benar Tuhan yang menjadi bagianmu, tetapi kenyataannya bukan Tuhan yang menjadi bagianmu. Itu sebabnya masih banyak dendam di sini, masih banyak kebencian. Perlakuan kita nggak seperti perlakuan anak-anak Tuhan. Padahal kalau di dalam pujian penyembahan, Tuhan Yesus, Engkaulah bagianku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah penolongku. Engkaulah kuatku. Betul atau tidak? Amin. 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 Selidiki hatimu, betul tidak? Tuhan menjadi bagianmu. Kalau Tuhan menjadi bagianmu, engkau tidak malas datang berdoa. Engkau tidak malas mendukung pekerjaan Tuhan. Oh ya ya, sudah ada pengumuman kami bangun gereja. Biarlah saya sebagai jemaat saya datang mendukung di dalam doa. Itu kalau Tuhan menjadi bagian kita. Saya cemburu
Saya cemburu sekali melihat, jujur saja, jujur, saya cemburu bukan cemburu daging ya, tapi cemburu rohani. Melihat pemilik tanah BTN ini. Kenapa? Saya bilang sama Lita, saya cemburu sekali. Tapi bukan cemburu daging, tapi cemburu rohani. Kenapa? Betapa rajinnya beliau saya lihat. Dia tunjukkan pekerjaannya dia, tanggung jawabnya dia sebagai ketua bangunan. Bukan hanya sebagai majelis, tapi ketua bangunan. Bayangkan itu tanah dia timbun dari jalan raya untuk bisa turun ke gereja. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia turun langsung. Saya bilang, betapa bahagia itu pendetanya. Betapa bahagia itu gembalanya. Bukan gembalanya yang turun kerja. Padahal gembalanya laki-laki. Bukan gembalanya yang turun kerja, tapi beliau turun langsung kerja, timbun itu tanah. Bayangkan itu dari jalan raya tinggi tuh loh, sampai turun ke bawah. Nggak sampai 1 hari selesai beliau bikin. Luar biasa. Kenapa? Karena jiwanya merindukan. Apa tadi di dalam Ratapan 23? Tuhan adalah bagian. iya. Karena dia membuat Tuhan itu adalah bagian dari hidupnya. Kami sudah banyak bincang-bincang. Bapak Thomas sudah dengar, Bapak Theo sudah dengar seperti apa motivasinya di dalam pekerjaan Tuhan, dalam mendukung Tuhan, apa yang ada di sana, apa yang dia harapkan di sana. Dia semuanya bercerita. Saya dalam hati puji Tuhan. Kalau Tuhan bagian kita, pekerjaan kecil apapun untuk pekerjaan Tuhan, kita akan kerjakan. Amin. 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 Iya. Ini kita nggak harus nimbun tinggi-tinggi. Hanya mau nimbun ini aja waktu itu, tapi hanya Tuhanlah yang tahu. Ayat terakhir kita buka. 2 Korintus 4. 2 Korintus 4. Sudah dapat? 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-3 sampai 4. Tolong baca satu orang atau bersama-sama. Ayat 3 dan ayatnya yang ke-4. 1, 2, 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi jika Injil yang disampaikan hari ini tertutup, artinya ditolak, ya maka dia tertolak. Ya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, jika firman Allah yang sudah disampaikan hari ini masih tertutup juga bagi mereka, maka mereka akan binasa. Itu firman Tuhan katakan. Jadi mari, jangan pernah menolak firman Tuhan. Lakukan. Oke, tetapi engkau berkata begini, aku percaya kok dengan firman Tuhan itu. Aku percaya. Tetapi engkau tidak melakukannya, sama dengan menolak. Kalau menerima, kalau percaya, berarti lakukan. Amin. Kalau menerima, kalau percaya, berarti dilakukan. Bukan dengan kata-kata saja, tetapi melakukan. Itu yang paling utama. Ingat firman Tuhan tadi. Berapa lama lagi sisa waktu kita? Kita tidak tahu sampai kapan. Apakah Tuhan Yesus datang besok? Apakah 1 tahun lagi?
Apakah 2 tahun lagi, apakah 5 tahun lagi? Yang pasti adalah kedatangannya sudah tidak lama. Sebab semua tanda-tanda di dalam Alkitab ini, tanda-tanda kedatangannya sudah digenapi. Sudah digenapi semua tanda-tanda ini. Tinggal kita menunggu kedatangannya. Apakah dia akan tambah lagi waktu kemurahannya bagi kita? Atau bagaimana, itu urusannya dia punya. Yang pasti, pergunakan hari-hari ini sebaik mungkin. Amin. Sebaik mungkin. Jangan hanya mencari harta dunia, tetapi harta sorga engkau lupa. Jangan hanya mencari harta kebutuhan di dalam rumah tangga, hanya memperhatikan kehidupan di dalam rumah tangga, sementara di dalam pekerjaan Tuhan engkau tidak mau tahu, engkau malas tahu. Mari berlomba-lomba kita mencari perkenanan Tuhan. Amin. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Aminkan firman Tuhan yang baru saja kau dengar. Lakukan. Terima dengan penuh sukacita. Lakukan. Berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau selama ini sudah begitu banyak waktu yang terbuang hanya untuk melakukan kehendak daging, kehendak dunia, inilah saatnya bagi kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi. Sekali lagi katakan hidup ini. Hidup ini adalah hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari dari tempat engkau berdiri, introspeksi diri. Apa yang sudah kau kerjakan selama ini? Adakah sampai hari ini engkau masih mengerjakan apa yang dunia inginkan? Apakah engkau masih ikut-ikutan dengan kehidupan orang lain yang tidak mengenal Tuhan? Sudahkah engkau sungguh-sungguh di dalam ibadahmu? Sudahkah engkau persembahkan tubuhmu sebagai ibadah yang kudus yang berkenan di hadapan Tuhan? Kesempatan yang masih ada, pergunakan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Selagi masih hidup, selagi masih sehat
dipakai Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, saudaraku boleh melihat untuk jadwal pelayanan kita di dalam sepekan ini. Untuk hari Kamis tanggal 24 malam, itu malam Natal, ibadah jam 7 malam sampai selesai. Worship leaders Ibu Merdi Hotmeti Sihombing, singers Devi Papahan, firman Tuhan oleh saya sendiri, musik saya sendiri, LCD Roslita Lainde, dan penerima tamu Maria Muguai. Boleh dicatat supaya tidak lupa. Untuk hari Kamis, untuk hari Jumat tanggal 25 Desember itu ibadah Natal. Worship leaders Maria Muguai, singer Tika Papahan, firman Tuhan disampaikan oleh saya sendiri, musik Ibu Merdi Hotmeti Sihombing, LCD Ida Itlai, penerima tamu Ibu Leli Pedai. Dicatat juga supaya jangan lupa. Untuk Sabtu jangan lupa doa jam 4 sore. Dan hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 jam 9 pagi, worship leaders Ibu Priska Sinambela, singer Ibu Leli Pedai, khotbah firman Tuhan oleh Mama Muguai, musik Ibu Merdi Hotmeti Sihombing, LCD Ibu Trivena, nanti tolong disampaikan. Untuk penerima tamu Nona Tika Papahan. Demikian pengumuman buat kita semuanya, dan kita akan mengumpulkan persembahan baik juga untuk ekstra kolektor ke depan. Kita naikkan pujian kerja buat Tuhan. Ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tibalah saatnya semua jemaat akan pulang kembali ke rumah masing-masing dan akan beraktivitas sepanjang minggu ini. Apapun yang dikerjakan oleh tangannya, semuanya berhasil. Pergumulan semua jemaat diberkati Tuhan, baik untuk dana pembangunan yang kami butuhkan. Kami percaya Allah mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus
Yesus Tuhan. Berkat-berkat dari utara, timur, selatan, barat, semuanya itu kami percaya mengalir di tempat ini. Amin. Berkatilah persembahan yang sudah dikumpulkan, dan Engkau yang akan memakai benda-benda mati ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Semua anak-anak-Mu yang sudah dipersiapkan, para hamba-hamba Tuhan, dipersiapkan untuk melayani Tuhan di dalam ibadah malam Natal, ibadah Natal maupun ibadah raya. Mulai hari ini Engkau yang mempersiapkan kesehatan mereka. Engkau juga yang mempersiapkan urapan-Mu, karunia-Mu bagi mereka, sehingga ibadah Natal dapat terlaksana dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh urapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saudaraku, mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Saleh-salehnya Kristus permatanya Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga. Mari pulang